Bahkan 3 tahun sejak food estate Kalteng, sejak yang periode Jokowi terakhir ini, ya belum panen-panen. Alih-alih kemudian mengevaluasi itu, kan akhirnya lahannya malah diperluas, dibuat di Sumut, dibuat di Papua. Bukannya dievaluasi, malah Bukannya diperluas. dievaluasi. Jangan-jangan persoalannya bukan ekosistemnya, persoalan itu gagal adalah metodenya. Daripada ini dilanjutkan dan menimbulkan kerugian lingkungan, sosial, bahkan keuangan negara lebih besar, berhenti saja. Fasilitasi petani secara langsung. Jangan sampai kemudian kalau niatnya menyediakan pangan, justru mengambil hak pangan yang selama ini sudah disediakan oleh alam. Hai Sobat Kaum, saya Mei dan kembali lagi di podcast Kaum Telapak, Kaum Mengudara. Nah, kita sekarang sudah masuk ke episode 6 dari Kaum Mengudara. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait pangan lokal. Kenapa? Karena 16 Oktober diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia. Nah, tema kali ini kita akan membahas terkait nasib pangan lokal di tengah ancaman food estate. Tapi aku nggak sendiri nih Sobat Kaum. Aku sekarang bersama salah satu narasumber dari sama-sama organisasinya sama nih, berhubungan dengan isu-isu lingkungan, kehutanan dan lain-lain. Oke, kita sambut aja ini ya. Kehadiran manajer advokasi dan kampanye dari Pantau Gambut, yaitu Bang Wahyu Perdana. Yeay, selamat datang Bang Wahyu. Selamat datang, makasih Kak Mei. Iya, sama-sama. Nah, Bang Wahyu sebagai manajer advokasi dan campaign, Bang Wahyu ini sudah lama berfokus kerja-kerja advokasi pada isu gambut dan isu tata kelola kehutanan lainnya. Nah, mungkin kita minta korek-korek dulu deh sama Bang Wahyu. Boleh ceritakan profil Bang Wahyu sebelum nanti kita loncat. Apa itu Pantau Gambut? Hari-hari saya di Pantau Gambut. Saya Wahyu sebagai manajer kampanye dan advokasi. Pantau Gambut sendiri sebenarnya juga membangun evidence based advokasi lah. Itu kenapa titik berat kita cukup banyak di riset dan kemudian kampanye dan comms-nya. Ini yang jadi penting. Saya bagian dari sekrup itu di rumah besar bernama Pantau. Begitu. Dan teman-teman harus follow ininya ya, medsosnya Pantau Gambut, dan itu banyak banget ilustrasi kartun-kartun bagi yang suka yang hal-hal campaign yang mudah didapat, mudah dicerna dan dipahami. Itu kalau ngelihat kampanyenya Pantau Gambut tuh keren banget buat anak-anak muda gitu. Oke Bang, kita lanjut ya. Mungkin tadi aku sedikit mau mengorek lagi nih. Apa sih nih Pantau Gambut nih telah aktif nih, udah lama mengelola advokasi terkait tata kelola lahan gambut, dan tadi ada riset juga kayak gitu. Boleh dijelaskan lebih agak detail dikit nggak fokus utama kerja Pantau Gambut dan bagaimana upaya teman-teman Pantau Gambut dalam menjaga keberlanjutan khususnya di lahan gambut? Baik, makasih. Kalau teman-teman main ke kantor Pantau Gambut, di dindingnya begitu ada beberapa ilustrasi yang menggambarkan sebenarnya kerja-kerja kita apa. Pertama, basis backbone kita begitu adalah riset. Kenapa kemudian kita mengambil satu ekosistem gambut itu jarang sekali disentuh. Kalau kita melihat misalnya indisinya pemerintah Indonesia, hampir sebagian besar uang itu digunakan dalam konteks transisi energi. Tapi pada saat yang sama kalau kita melihat sumbangan emisi yang cukup dominan itu dari karhutla yang spesifik dari gambut. Nah, bahkan jarang juga publik mengetahui Indonesia salah satu sedikit negara yang punya ekosistem gambut tropis khususnya. Ada gambut yang di daerah paling ujung, areal gitu, ada yang kemudian gambut di subtropis dan gambut tropis. Nah, saya suka mengutip ada akun Twitter beberapa kawan yang suka lucu-lucuan ini mendefinisikan begitu. Gambut dan hati ini sama. Kalau dia patah, sudah nggak bisa dikembalikan. Kalau dia rusak, nggak bisa balik. Nah, begitu juga kalau terbakar dia lama dan
ke dalam. Yang jarang juga publik ketahui, gambut sendiri itu punya kemampuan serapan karbon yang cukup tinggi dibanding tanah mineral. Itu satu backbone yang kerjakan riset. Ada advokasi dan kampanye, akan bicara banyak kebijakan dan dalam konteks kampanye, bagaimana itu menyuarakan. Ada teman-teman yang menghadapkan wajahnya ke publik, di kita disebut KOMS begitu. Nah, teman-teman KOMS ini yang bertanggung jawab terhadap komunikasi ke media massa dan mengelola media sosial. Teman-teman di divisi ini yang kemudian menerjemahkan seluruh hal yang sangat kompleks itu. Kan nggak mungkin kita bicara ke publik sangat detail, tingkat keasaman apa macam-macam. Membahasakan itu ke bahasa-bahasa yang lebih mudah dan didefinisikan oleh banyak publik, mau awam ataupun kelompok akademis yang dekat dengan fokus tanah atau bahkan teman-teman kehutanan, itu di teman-teman KOMS. Dalam konteks hubungan berjaringan termasuk juga ke pemerintah gitu ada engagement outreach. Nah, ini yang kemudian jadi pembagian kerja di Pantau Gambut. Selain juga ada backbone teman-teman di administrasi dan koordinator nasional. Begitu. Oke, keren kita banget. Masih Batita. Berapa sebentar lagi kita akan masuk tahun ketiga. Wih. Walaupun sebagai jaringan di 9 provinsi kita sudah masuk tahun ke-6. Ada teman-teman di Aceh, di Sumatera Selatan, Jambi, kemudian di Riau, Kalimantan, di hampir seluruh Kalimantan, Selatan, Timur, Tengah begitu, dan Papua Barat. Selamat ulang tahun yang ketiga ya, Mbak? Sebentar lagi yang ketiga. Bang. Bulan depan kita udah ketiga. Hey, selamat ulang tahun Pantau Gambut. Nah, Bang. Nah, karena tadi kita sekilas ya sudah mengenal soal Pantau Gambut nih. Nah, karena isunya sedikit peringatan Hari Pangan Sedunia, ada nggak sih hubungan isu pangan lokal? Kita ngomongin pangan secara pangan lokal ya, pangan lokal dengan kaitannya dengan ekosistem gambut, itu ada hubungannya nggak sih, Bang? Ekosistem tidak hanya gambut ya, di banyak ekosistem itu pada akhirnya juga melahirkan budaya sosial dan juga budaya pangannya sendiri, termasuk di konteks ekosistem gambut. Nah, jarang yang tahu begitu, hampir tiap ekosistem melahirkan konteks pangannya sendiri. Itu kenapa kalau kita lihat-lihat banyak sekali proyek mau pemerintah swasta memaksa merubah lahan gambut gagal. Nah, di gambut sendiri, misalnya yang paling umum diketahui publik, ada sagu. Pohon sagu sendiri itu endemik pada tanah yang seperti gambut, punya keasaman tinggi, kuat di tanah berair. Itu kenapa tepung basahnya produktivitasnya tinggi. Ada berbagai jenis ikan yang hidup di situ, bahkan pada beberapa kebudayaan yang rawanya cukup terjaga, misalnya lebak-lebung di Sumatera Selatan. Saking banyak ikannya, sampai ada perda untuk mengelola itu. Jadi kalau mau ada toke luar ngambil, dia akan main desa, pemerintah desanya punya hak untuk melelang. Ini lebaknya, daerah rawanya, ketika musim penghujan dan naik, airnya banyak dan ikan pada berdatangan, orang harus membeli hak untuk ambil ikannya. Lelang di tiap desa sekitar Lebak-Lebung itu bisa dari 20-an juta hingga 100, tergantung berapa luas wilayahnya. Itu baru ini. Kalau kita cerita sagu, itu Lebak-Lebung itu di mana, Bang? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Sagu kita yang sebagian besar berada di Sumatera dan berada di Papua itu endemiknya gambut. Kalau kemudian kita mau bandingkan, bukan dalam konteks siapa yang lebih bagus ya. Padi paling produktif kita itu 8-9 ton per hektar. Sagu per pohon dewasanya itu tepung basahnya bisa 2 kintal baru satu pohon. Itu kenapa tiap keluarga biasanya hanya butuh dalam satu daur tertentu hanya tebang satu pohon jadikan sagu. Ada yang secara tradisional masih digaruk begitu kayak yang mirip kapak kayu, atau ada yang udah pakai punya gilingan. Nah, belum lagi banyak sekali pangan itu yang terkait langsung ataupun nggak langsung. Karena saya tadi kebetulan main ke Kaum Telapak ditawarin susu kuda liar dari Sumba. Siapa itu yang nawarin, Bang? Coba sebutkan. Nah, ini tiba-tiba. Jarang yang tahu
Ada makanan enak sekali, manis. Orang mengenalnya sebagai gulopuan. Itu dari Sumatera Selatan juga. Nama tempatnya biasa dikenal di Kampung Bangsal. Kerbonya itu kerbo yang secara genetik akhirnya berevolusi dekat dengan rawa. Dan makanan kerbonya hanya jenis rumput yang tumbuh di lahan gambut. Masalahnya adalah ketika lahan gambutnya rusak, populasi kerbonya juga turun. Apakah yang hilang hanya soal susu kerbonya yang diolah jadi kayak gulopuan itu? Makanan yang dahulu hanya dimakan oleh bangsawan di Sumatera Selatan. Enggak, yang hilang bisa jangan-jangan juga sejarah kebudayaan pada wilayah itu. Kalau kemudian ada satu ekosistem yang rusak, yang hilang, kebudayaan pangannya hilang, sejarah dari generasi ke generasinya terputus begitu saja. Atau bahkan yang nggak terkait pangan gitu, tapi senang kita pelihara, cupang. Cupang itu breeding dari tanah yang keasaman tinggi. Kalau teman-teman perhatikan cupang, kenapa dia tahan sekali dengan oksigen minim, ya. ditaruh. Maksudnya dijual gampang lah gitu dijual ya. Gampang, ditaruh di pot kecil tanpa banyak udara. Memang secara ekosistem dia berasal dari yang keasaman tinggi seperti gambut. Ketika kita bikin posting edukasi di ilustrasinya soal cupang, yang ngisi bukan yang soal perhatian sama gambut aja, para breeder cupang berdiskusi di situ. Nah, jadi banyak sekali ekosistem kita cukup kaya, melahirkan juga pada akhirnya budaya pangan. Kalau teman-teman pernah melihat di Jawa orang padi ladang itu naruh satu-satu, sonor pada beberapa wilayah itu karena lahan gambut biasanya juga pasang surut, itu disebar padinya, bukan ditanam satu persatu. Jadi budaya pangan di ekosistem gambut pada akhirnya cukup tinggi. Kehilangan itu atau ketidakpedulian terhadap satu ekosistem, yang hilang akhirnya nggak cuma pangan. Nanti di periode-periode berikutnya jika terjadi kelaparan akan jadi bermasalah. Gitu. Nah, berbicara nyambung ke soal kelaparan nih, kan pemerintah tuh membuat proyek strategi nasional ya untuk ketahanan pangan, Bang. Bang Ayu, boleh nggak sedikit cerita nih bagi para awam, apa sih itu proyek pemerintah nih, proyek strategi nasional, atau mungkin dikenal juga dengan food estate ya, Bang? Estate. Boleh nggak sedikit apa sih makna dari pengertian si PSN ini atau food estate? Dan dan tadi kan aku bilang ada nasib pangan lokal yang terancam. Betul. Gitu. Apa sih hubungannya, boleh? Kalau kita lihat definisinya Permen LHK soal KHKP misalnya, kawasan hutan untuk ketahanan pangan, sejak awal mendefinisikan food estate itu pangan skala luas. Kalau dia monokultur skala luas, dia akan punya ancaman itu terhadap ekologis. Jadi ini bukan soal komoditasnya padi, singkong, tebu, enggak. Bahkan kalaupun dia padi, tapi ditanam langsung di hamparan 1 juta hektar, ya akan bermasalah. Sama kayak seperti teman-teman saya secara, mohon maaf nih misalnya ke teman-teman Malaysia, sahabat alam Malaysia. Satu saat saya pernah tertawa, dibilang, kita sedang melawan perkebunan besar. Apa? Durian dilawan. Begitu ditunjukkan fotonya, monokultur skala luas ribuan hektar, bermasalah juga dan berdampak pada lingkungan. Nah, begitu juga dalam konteks proyek food estate. Food estate sebagai pangan skala tanaman dalam skala luas ini dimulai jauh sebenarnya sejak zaman Soeharto. Jadi zaman Soeharto ada proyek namanya PLG, proyek lahan gambut 1 juta hektar di Kalimantan Tengah. Dia buat irigasi, dia buka lahannya. Kalau ditanya apakah sejak dibuka food estate kita akhirnya berhenti impor? Enggak. Bahkan 3 tahun sejak food estate Kalteng, sejak yang periode Jokowi terakhir ini, ya belum panen-panen. Alih-alih kemudian mengevaluasi itu, kan akhirnya lahannya malah diperluas, dibuat di Sumut, dibuat di Papua. Bukannya dievaluasi, malah diperluas. Bukannya dievaluasi. Jangan-jangan persoalannya bukan ekosistemnya, persoalan itu gagal adalah metodenya. Karena sependek kita melakukan studi, baik di Pantau Gambut ataupun teman-teman lain, pemenuhan pangan kita itu selalu dipenuhi oleh petani. Tidak pernah itu kemudian food estate bahkan sejak zaman Soeharto berhasil, dan mengutip salah satu judul media waktu itu, pangan food estate gagal hadir di meja makan. Sampai sekarang kita nggak pernah dapat itu, mau singkongnya, mau jagungnya, mau berasnya begitu. Nah,
lebih PR lagi ketika itu dibuat dengan skema proyek strategis nasional. Atas nama PSN, standar-standar lingkungan itu kemudian diredusir itu. Tetap ada, tapi kemudian jadi berkurang. Proyek sebesar food estate misalnya, dulunya harus kajian lingkungan hidup strategis karena dianggap berdampak strategis terhadap lingkungan. Tiba-tiba KLHS-nya jadi KLHS cepat. Jadi yang rapid sekarang nggak cuma tes swab zaman kita berapa tahun lalu COVID ini. KLHS-nya tiba-tiba juga bisa rapid. Dilakukan dengan tergesa-gesa dan terburu-buru. Ini udah masuk tahun ketiga. Bahkan ya kan katanya ada apa namanya Bang, narasinya itu kan karena pas COVID ya. Betul. Yes. Jadi itu buat ketahanan pangan untuk mengantisipasi COVID. Jadi bukalah sih. Dengan alasan COVID dan kemudian menggunakan justifikasi, FAO menuliskan indeks ketahanan pangan Indonesia rendah. Terus tiba-tiba dibuka. Sampai sekarang, sampai COVID-nya sudah lewat. Swabnya udah berkali-kali. Swabnya sudah berkali-kali, tiap kita jalan colok hidung, colok tenggorokan, colok hidung, colok tenggorokan. Nggak hadir juga. Itu artinya problemnya bukan karena ekosistemnya yang salah, metode membuat penyediaan pangannya yang jadi PR. Kenapa kemudian, dan ini jadi catatan, kalau kemudian sepanjang sejarah Indonesia pangannya hadir dari petani, kenapa nggak petaninya kemudian diberi kemudahan? Apakah lahan, sarana produksi, apa macam-macam. Sekarang kita masih berhadapan itu. Jumlah petani menurun, itu punya korelasi dengan penurunan luas lahan pangannya. Jadi PR-nya jangan-jangan bukan petaninya yang tidak mau, petaninya yang kemudian tidak mendapatkan fasilitasi itu. Bukan jawabannya kemudian kalau pangannya turun dijawab dengan food estate yang juga gagal berkali-kali. Permasalahan lainnya, kalau dia gagal kan itu pakai duit pajak kita, pakai uang negara. Nah ini yang kemudian jadi catatan kalau kegagalannya terus berulang, ya jangan diulang lagi dong di tempat lain. Kasihan masyarakat yang pada wilayah lain. Gitu. Jadi ini proyek PSN ini udah di mana aja Bang? Wilayah-wilayahnya di Indonesia? Yang food estate? Dan juga udah menyasar wilayah gambut yang food estate? Dalam catatan kami yang cukup bersinggungan dengan gambut itu di Kalimantan Tengah dan Papua. Dua lokasi itu. Sedangkan pada lokasi food estate lainnya seperti Humbahas itu pada daerah pegunungan yang relatif minim gambut. Tapi artinya sebenarnya baik yang di tanah mineral ataupun tanah gambut, kalau itu gagal bahkan sudah mau ganti presiden ya berhenti dong. Cari cara lain atau berikan fasilitasi ke petani. Gitu. Nah, Bang, tadi kan mungkin sudah disebutkan sedikit contoh kasus di mana lumbung pangan PSN. Apakah benar-benar digunakan sebagai lahan produksi pangan atau sebaliknya justru difungsikan ke area lain misalnya izin pemanfaatan kawasan hutan atau kawasan yang lain gitu. Ada nggak contoh kasusnya Bang? Kebetulan kita baru menyelesaikan studi di itu pertanyaan Kalimantan selanjutnya Tengah. juga. Lanjut. Menarik sebenarnya untuk melihat konteks food estate di Kalimantan Tengah. Kita lakukan yang sebelumnya biasanya studi kita lakukan uji spasial, ini turun lapangan, ambil sampling untuk dibawa ke laboratorium. Kita cek kesesuaiannya. Temuan kita dari sampling yang kita ambil, kalau kemudian dibuat prosentase begitu, tingkat kesesuaian lahannya untuk padi itu hanya 1%. Jadi kalau kemudian gagal ya dirimu paksakan padi yang bukan ekosistem di situ dibawa ke tanah berawa, keasamannya tinggi, tingkat kesesuaiannya rendah, ya nggak jadi. Nah ini kan ironi sebenarnya, proyek yang sudah 3 tahun jalan, bahkan sebenarnya jejaknya dari zaman Soeharto karena ini ex lokasi PLG, proyek lahan gambut 1 juta hektar itu dilihat kesesuaiannya hanya 1%. PR lainnya juga adalah ketika lahannya sudah dibuka, itu sebagian besar airnya terbengkelai. Hampir 500.000 hektar juga yang sudah dibuka nggak ditanami. 400 ribuan sekian hektar. Nah, ketika kemudian ada regulasi atas nama PSN dan penyediaan pangan, KHKP begitu ya,
kawasan hutan untuk ketahanan pangan. Ini bisa jadi concernnya teman-teman kaum ini. Gimana? Atas nama pembukaan lahan untuk pangan, DR-nya itu bisa dibuat 0 dana reboisasi. Pertanyaannya kalau buka lahan di Kalimantan Tengah, di Papua, bahkan juga di Sumatera, beberapa perencanaan proyek food estate sejenis mau dibuat juga di Sulawesi. Kalau kayunya kemudian nggak dihitung dan udah terlanjur dibuka, yang bertanggung jawabkan siapa? Kita belajar betul dari misalnya kebijakan pemutihan konsesi dalam kawasan hutan gitu ya, mau yang sawit, tambang apa macam-macam. Kan nggak pernah terhitung tuh kerugian tegakan pohon. Nggak usah dalam konteks lingkungan, dalam konteks kerugian negara saja. Tiap jenis kayu harganya beda, terus tiba-tiba dipukul rata. Atau bahkan dalam konteks kasus food estate, regulasi di Permen LHK-nya atas persetujuan menteri itu memungkinkan jadi 0. Jadi nggak perlu lagi dia hitung itu. Itu satu hal. Ironi lagi, kita menemukan sawit dalam kawasan food estate milik PT WUL. Nah, PT WUL yang berada di situ itu artinya pemerintah pusat yang lakukan proyek itu tidak lakukan proses pengawasan sampai tiba-tiba ada sawit dalam kawasan itu. Ini yang kemudian jadi catatan kita, pendekatan lahan pangan skala luas tidak pernah efektif berjalan di kita. Kami sih menyarankan daripada ini dilanjutkan dan menimbulkan kerugian lingkungan, sosial, bahkan keuangan negara lebih besar, berhenti saja. Fasilitasi petani secara langsung. Itu. Oke, berarti itu juga yang tertuang dalam studi yang baru-baru ini diluncurkan baru 17 Oktober ya? Baru kemarin sekali kita luncurkan. Jadi studi ini sebenarnya mau mengcapture bagaimana kondisi food estate pasca 3 tahun berjalan, khususnya yang di Kalimantan Tengah itu. Tapi sebenarnya kalau untuk dampak sosialnya sendiri tuh petaninya apakah ada keuntungankah dari mereka sendiri atau sebenarnya justru pangan lokal justru mereka itu ya nggak sejahtera amat gitu dengan adanya si PSN. Kalau ada nggak di studinya? Pangan kita itu dan pertanian itu erat dengan local knowledge dan local wisdom. Ketika kemudian datang jenis tanaman baru, masyarakat belum tentu siap itu dalam konteks pengetahuan terhadap jenis tanaman baru. Resikonya akhirnya petani tidak semuanya terlibat di situ. Itu satu hal. Yang kedua, petaninya juga mengerti ini tanah nggak bisa dipaksakan. Ketika dia tahu itu akan gagal, ya nggak mau terlibat. Salah satu catatan kami dalam konteks food estate itu jarang sekali melibatkan dan persetujuan masyarakat lokal. Kita belum lagi nanti bicara dalam konteks agrarianya, tanahnya masuk ke tanah masyarakat atau enggak, konfliknya pasti memanjang. Di tengah kemudian identifikasi dan pendaftaran tanah kita belum cukup rapi kan, banyak masyarakat yang secara di atas kertas tanahnya belum terdaftar, tiba-tiba masuk dalam konteks status food estate, itu yang kemudian jadi bermasalah. Hal yang sama akhirnya kalau melihat teman-teman Merauke yang saat ini sedang aksi di Jakarta punya catatan yang tidak jauh berbeda. Begitu. Nah, tapi di berita tuh Bang, kalau aku sambilan media monitoring tuh ngelihat pemerintah sih ngeklaim berhasil menghasilkan jagung ada dalam polybag apa gimana tuh Bang, coba deh Bang. Katanya mereka bilang klaim berhasil tuh Bang, katanya. Ya. Berhasil gimana nih? Diberi pertanyaan lanjutan. Jagungnya panen seberapa besar dengan luas lahan yang hampir 1 juta hektar itu kemudian mengalir kemana, ke pasar mana, siapa yang mengkonsumsinya? Yang itu nggak pernah kejawab, bahkan itu baru muncul di penghujung periode. Saya kira petani jagung juga pada protes. Kayaknya kita nanam jagung nggak nyampe tahunan deh panennya. Terus ini tiba-tiba di ujung. Ini yang kemudian jadi PR. Konteks pangan yang disediakan food estate itu hadir di mejanya siapa kalau kemudian klaimnya berhasil. Jadinya siapa tuh? Ayo. Nah,
Oke, daripada nanti saya diituin sama tukang bakso lewat ya. Nah, Bang, menurut Abang, apakah Abang ini melihat nggak atau teman-teman Pantauan melihat adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat lokal atau masyarakat adat atau komunitas lokal terhadap pangan mereka, pangan tradisional di tengah si ancaman program food estate ini? Ada pergeseran nggak? Kita temukan di banyak studi adalah ketika kemudian ekosistem gambutnya rusak, orang mau tidak mau harus mencari jenis pangan lain, apa yang tersedia di pasar. Nah, ini juga pada akhirnya menambah beban pada tingkat masyarakatnya. Kalau kemudian yang biasanya dia bisa dapat ikan, dia bisa dapat sagu, dia bisa dapat padi sonor misalnya yang biasa ditanam di lahan gambut, itu tidak lagi didapatkan di lahan gambut dengan mudah, dia kan akhirnya harus beli keluar. Kebutuhan pengeluarannya menjadi meningkat. Kalau kita ngerujuk ke catatan BPS, hampir semua keluarga miskin, lebih dari 60% pengeluarannya habis hanya untuk konsumsi pangan. Nah, ketika kemudian konsumsi pangannya makin naik, jatah pendidikan keluarga, kesehatan, apa macam-macam jadi ancaman baru untuk ketahanan ekonomi keluarganya. Ini yang penting diperhatikan. Jangan sampai kemudian kalau niatnya menyediakan pangan, justru mengambil hak pangan yang selama ini sudah disediakan oleh alam. Ini belum bicara dalam konteks keuntungan ekonomi lainnya ya. Banyak pada beberapa wilayah ekosistem gambutnya yang masih cukup rapat juga banyak waletnya. Satu ekosistem rusak, pemasukan ekonomi keluarga dan masyarakat setempatnya juga menjadi hilang. Itu. Jadi ada perubahan, baik itu perubahan pola konsumsi, perubahan kebutuhan keluarga dalam konteks keuangan, ataupun yang lebih ironi adalah hilangnya satu generasi pengetahuan kebudayaan terhadap ekosistem gambutnya. Masyarakat di Kalteng yang kemudian dikenal food estate itu jauh sebelum ada regulasi mana gambut lindung, mana gambut dalam gambut budidaya. Kalau dalam regulasi kita kan gambut lindungnya yang lebih dalam dari 3 meter. Jangan-jangan standar masyarakat lokalnya di Dayak yang lebih tinggi, karena mereka mengukur mana yang boleh ditanam dengan perakaran dalam itu dengan parang. Kalau parangnya ditancapkan ke tanah, ditarik keluar nggak dapat tanah mineral, itu artinya nggak boleh ditanami. Sepanjang-panjangnya parang kayaknya nggak lebih dari 1,5 meter. Kalau udah 2 meter udah panjang sekali, itu kan parang lagi, hampir pedang. Nah, itu artinya standar gambut yang tidak boleh diganggu masyarakat itu lebih tinggi dibanding standar regulasi kita yang mendefinisikan gambut budidaya maksimal 3 meter. 3 meter itu kita berdiri tenggelam. Rata-rata tinggi orang Indonesia 160, 170 itu. Lebih dari itu. Nah, ini yang kemudian kalau ditanya dalam konteks gambut apa yang diinginkan oleh Pantau Gambut, ya kita ingin berhenti dulu kemudian mengeksploitasi lahan gambut yang tersisa di Indonesia ini. Itu. Nah, quote banget itu, berhenti eksploitasi lahan gambut yang tersisa di Indonesia. Tolong ya editor, itu loh penting loh. Pensiun dininya nggak hanya energi fosil nih, pensiun dini eksploitasi lahan gambut. Betul. Nah, Bang, kemudian, apakah program si PSN atau food estate ini kan tadi sudah ada juga yang sudah masuk ke wilayah gambut lah. Bagaimana dampaknya? Catatan kami, ini kita bicara yang dalam konteks bencana misalnya. Di Kalimantan Tengah, studi Pantau Gambut lebih dari 100.000 hektar. Itu benar areanya hanya di hampir 100.000 hektar hanya di 2023. Jadi 2023 saja dia terbakar, dan catatan kebakaran itu berulang terus pada kawasan XPLG dari 2015 begitu hingga saat ini. Kenapa itu kemudian cukup besar? Lahan gambut itu seperti satu spons raksasa begitu, yang harusnya dia kawasan hidrologis. Itu kenapa dalam petanya pemerintah disebutnya KHG, Kesatuan Hidrologis Gambut. Dan tidak semua KHG adalah gambut, karena dia menghitung juga kesatuan hidrologisnya. Kalau kemudian itu rusak, spons besar itu jadi kering. Kalau kemudian kering, dia jadi hidrofobik.
Jadi fobia itu nggak hanya di manusia, di gambut juga. Di gambut Dia juga. fobia terhadap air. Atau bahasa sederhananya ya kalau airnya jatuh, jangankan keserap, nolak dia seperti air di daun talas itu. Oh, jadi ngegenang gitu ya? Ngegenang. Sehingga ada kecenderungan kalau kemudian musim kering dia mudah terbakar, sulit sekali dipadamkan karena biasanya titik apinya tidak hanya di permukaan tapi di bawah tanah. Kalau musim penghujan, limpasannya dia jadi banjir. Kenapa jadi banjir? Gampangnya, kalau gambutnya sebesar ini, kemampuan serapannya 13 kali lipat. Jadi ini dikali 13. Jadi kalau kita mau simplifikasi ya diameter 1 kali 1 gitu, kedalaman 1 meter. Ya per kilogram gambutnya bisa menyimpan air 13 liter. Gambut kita jutaan hektar. Terus tiba-tiba dalamnya, kedalaman gambut budidaya aja 3 meter. Ada gambut yang dalamannya sampai puluhan meter. Ada yang sampai 30 meter. Kalau dia rusak, air yang dulu, air ini kan kayak seperti orang ini. Dia pergi terus pulang kampung lagi. Ketika dia kembali, ekosistem hidrologisnya udah rusak. Nggak bisa diserap. Tergenanglah dan jadi banjir besar. Hal yang sama itu terjadi berulang pada baik itu kebakaran hutan dan lahan ataupun limpasan airnya di XPLG yang saat ini sebagian besar wilayahnya jadi lahan food estate. Itu kemudian yang terjadi jika terjadi rusak. Apa dampak lanjutannya? Masyarakat dahulu hidup dari situ nggak bisa hidup dari situ. Jadi yang hilang juga konteks ekonomi masyarakatnya. Ketika masyarakat tidak bisa kembali ke situ, kebudayaan yang dahulu erat, baik itu kebudayaan pangan ataupun sosial lainnya erat dengan gambut, itu juga hilang. Belum lagi kita bicara asap ya. Banyak kalau ininya dampak. Nah, Betul. emang jadi kayak gambut tuh udah food estate sendiri sudah punya PR yang banyak. Belum lagi di lahan gambut yang emang secara alami itu udah rentan ya, Bang ya. Benar. Iya. Kenapa kemudian selalu terjadi asap? Kebakaran kita kan agak beda misalnya dengan sebagian besar tanah mineral yang kebakarannya hutan Brazil, api di atas terbakar. Secara visual terlihat mengerikan. Di kita visualnya bisa jadi nggak terbakar di atas, tapi bara apinya di bawah. Datang waterbombing. Ini kalau maksudnya kebakarannya di bawah di bawah tanah. Di bawah tanah Iya, karena dia nggak kelihatan. bayangkan aja Iya. kapuk besar. Terus kalau mungkin yang umur kelahiran 80-an terus kayak ini masih pakai kasur kapuk dan pernah jatuhkan bara, kan apinya ngerembet itu di bawah. Perjalanan titik apinya itu bisa lebih dari 1 kilo. Datang waterbombing, disiram air atasnya, belum ngeresap ke bawah, sudah menguap kena panas bersama asap. Berasap ya. Makinlah dia berasap. Kebetulan misalnya pekan lalu kami pulang dari ke Palembang itu. Dalam perjalanan Bakauni ke kota Palembang, 2 kali kita mengurangi kecepatan kendaraan karena udah ketutup kabut asap. Di tahun-tahun sebelumnya, Jambi, Palembang, Sumatera, beberapa wilayah di Kalimantan, itu bisa liburnya sampai 1 bulan sekolah. Karena jarak pandang yang sangat terbatas. Kalau anak kecil dipaksa berangkat, angka ISPA-nya naik. Itu kenapa selalu ada kecenderungan kenaikan infeksi saluran pernafasan ketika pada musim-musim yang keringnya panjang dan menyebabkan kebakaran. Pada saat yang sama itu menjadi kesempatan, itu banyak korporasi nakal atau juga individu-individu yang disuruh untuk ngebakar dan buka lahan dengan lebih murah secara ekonomi, besar kosnya dalam jangka panjang. Nah, itu berarti ya intinya itu berdampak lah kepada kehidupan masyarakat sendiri ya. Oke, kemudian Bang, apakah dari yang tadi kita kembali lagi ke food estate ya. Nah, pertama menurut tadi kita ngobrol, food estate ini juga berpotensi mengancam keberlangsungan hidup masyarakat lokal dan juga masyarakat adat kayak gitu dah, yang bergantung pada lahan gambut. Seberapa ancaman itu yang bisa ini tuh kayaknya apa ya? Tadi kan sudah disebutin juga kan ada pergantian
biasanya mereka kayak misalnya teman-teman di Papua itu dari yang makan sebenarnya mereka Sagu. masyarakatnya sagu, sekarang cari-cari beras Betul. tuh nasi beras tuh Dia harus jadi keluar uang Jadi untuk keluar uang, iya. beli pangan. Padahal dulu berarti ada sektor ekonominya gitu ya Bang. sektor ekonomi. Kalau kemudian gambutnya rusak, juga terjadi kebakaran. Yang jarang dihitung juga kerugian ekonomi jangka panjangnya atau jangka pendek juga. Misalnya ya, kalau di musim kebakaran, berapa pesawat yang delay untuk landing dan terbang pada satu wilayah. Itu orang yang beraktivitas ekonomi rugi. Pasar lebih cepat buka dan tutupnya, atau bahkan nggak buka sama sekali. Anak-anak kehilangan hak belajarnya karena dia nggak bisa berangkat sekolah. Di 2023 saja, daerah-daerah langsung bikin satu tanggap darurat. Salah satu juga seruannya menutup sekolah. Jadi banyak sekali aktivitas yang berhenti karena kerusakan ekosistem gambut. Nah, terlebih kalau kemudian penyediaan pangannya menyandarkan pada food estate. Kita udah jalan 3 tahun ini. Dari kita hitung aja, proyek sejenis atas nama pangan dan atas nama rakyat. PLG zaman Soeharto buka gagal. Kerangka yang sama desainnya sebenarnya juga dari zaman kolonial sudah menyiapkan. Dari Soeharto, Habibie Mega sebentar karena proses politik yang cepat, masuk MIFI dari zamannya SBY. Apakah kemudian ada pangan yang tersedia? Enggak juga. Lahan mangkrak di Papuanya masih sama. Masuk Jokowi periode pertama dan kedua sempat bikin program cetak sawah dan juga food estate yang di ekosistem gambut. Berapa jumlah panen dari proyek itu nggak pernah kita lihat detail laporannya itu. Muncul dan kemudian masuk ke pasar dan hadir di meja makan. Pemerintah selanjutnya, ini biar nanti yang hadapi kritiknya teman-teman kaum telapak aja. Ini berat untuk pemerintahan selanjutnya. Food estate itu spesifik masuk visi misi Prabowo Gibran. Dia sebut sebagai Astacita. Sebagai program strategis, ada 17 program strategisnya di visi misi presidennya. Food estate itu masuk program prioritas nomor 1. Nah, jadi diingat baik-baik ini para tukang bakso mukanya kami. Tolong, saya mau beli bakso. Kalau kemudian pemerintahan selanjutnya mau memperbaiki, saya sarankan kemudian keberanian juga merevisi dan melihat balik kegagalan proyek sejenis food estate ini. Harus ada evaluasi ya? Evaluasi dan menghentikan juga semua proses eksploitasi di lahan gambut, tidak hanya karena merujuk pada evaluasi di periode Jokowi, tapi juga bahkan periode sebelumnya, bahkan ditarik lagi sampai Presiden Soeharto. Nah, itu yang kemudian kalau kemudian sudah diulang-ulang sejak bertahun-tahun lalu dan nggak berhasil-berhasil, harusnya stop dong. Ini problemnya bukan soal di benihnya, bukan soal tanahnya, enggak. Dirimu paksakan satu metode yang sudah teruji gagal berkali-kali. Tapi tetap dilakukan. Tapi tetap dipaksakan. Saya kira ini penting karena catatan BPK juga banyak sekali catatan kerugiannya. Itu muncul di BPK. Ada PUPR, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian yang punya catatan kerugian dan salah penempatan anggaran dalam konteks food estate. Jadi saya kira kalau kemudian mau meletakkan langkah awal yang baik, pemerintah selanjutnya dimulai dengan mengevaluasi program prioritas nomor 1 itu secara spesifik soal food estate. Nah, tapi kan paling sebenarnya pemerintah mungkin juga mengevaluasi kali Bang. Mungkin mengevaluasi, tapi ya diulang-ulang lagi tuh. Kenapa itu Bang? Bahkan secara umum juga dalam konteks pendekatan proyek strategis nasional. Apa yang membedakan kemudian proyek biasa dengan proyek strategis nasional? Dia bisa merubah tata ruang, dia bisa masuk di kawasan hutan, macam-macam. Bahkan kalau proyek biasa masuk di kawasan hutan, dia harus ganti tegakan pohon kan, dan di BHDR misalnya. Ini atas nama kawasan hutan untuk ketahanan pangan, atas reko menteri bisa dibuat nol itu yang kemudian penting untuk dievaluasi. Evaluasi lebih jauhnya bukan hanya terhadap proyek food estate-nya, terhadap pendekatan PSN dan regulasinya. PSN sendiri itu bahkan dimulai sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ada. Jadi
diawali justru dengan Perpres pada tahun 2016, Perpres 3 2016. Ada 226 PSN, diantaranya juga termasuk ini. Nah, baru kemudian 2020 muncul OJK, baru kemudian muncul Permen LHK setelahnya terkait itu. Nah, jadi mengevaluasi food estate itu artinya juga penting juga mengevaluasi kerangka kebijakannya secara lebih strategis, karena dia nggak akan ada tanpa campur tangan regulasi kan, termasuk juga pendekatan proyek strategis nasional. Terus masa atas nama proyek strategis nasional semuanya ditabrak, keterlibatan masyarakatnya jadi minim, pertimbangan lingkungannya juga jadi minim. Kawasan hutan kita real ya dalam konteks tegakan pohon, bukan sebagai administratif peta kawasan hutan yang dibawa KLHK itu ya makin berkurang. Saya kira itu jadi catatan begitu ke depan kalau mau mengawali dengan langkah baik. Saya berharap pemerintahan yang baru dengan kabinetnya yang besar sekali itu bisa memulai evaluasi dari apa yang sudah teruji gagal. Yang teruji gagal. Pemerintah sekarang harus evaluasi yang sudah teruji gagal loh, food estate itu. Bukan teruji berhasil. Bukan teruji berhasil. Nah Bang, ini kita masih ngomongin dampaknya, masih ngomongin dampak tadi ke masyarakat manusia. Ini lebih ke keanekaragaman hayati, dan yang pasti Pantau Gambut juga memantau soal itu gitu kan. Apakah ada pengaruhnya juga terhadap keanekaragaman hayati di wilayah-wilayah gambut dengan adanya si food estate ini? Karena kan kita tahu bahwa hati kita tuh unik dan kaya gitu, dan Betul. Dengan dampak kerusakannya itu ya bagaimana Bang? Begitu itu hilang. Ya. Bukan hanya konteks gambut ya. Kalau semua ekosistem dimasuki dengan pendekatan monokultur skala luas, ini kan banyak kemudian yang nuduh kita, ini pokoknya anti sawit. Jangankan sawit, kalau itu monokultur skala luas, apapun jenis tanamannya bermasalah. Benar. Terlebih di gambut, kita akan kehilangan itu backup keanekaragaman hayati kita, penyangga kehidupan kita, karena banyak sekali yang hidup di situ. Yang kerap kemudian disimplifikasi kan, yang hilang kan cuma orang hutan, yang hilang kan cuma tapir, yang hilang kan cuma jenis ikan. Masalahnya adalah kehilangan satu ekosistem akan berdampak, rantainya itu cepat atau lambat berdampak pada manusia. Atau bahkan dalam konteks hobi, belum semua cupang jangan-jangan yang kita koleksi. Iya. Nah, kalau belum dikoleksi betul. Kita belum tahu diidentifikasi dan baru dilihat dari sisi pangan. Dalam konteks pengetahuan jenis obat-obatan, ekonomi masyarakat lokal juga akan banyak hilang. Purun, rotan, jenis flora bermacam-macam di kawasan itu juga terancam. Bahkan misalnya studi kita sebelumnya yang berjudul Gelisah di Lahan Basah. Ini studi untuk melihat proses rehabilitasi gambut baik di kawasan ekosistem, kawasannya si konsesi atau kawasan pemerintah. Itu menemukan juga korelasi antara misalnya pesut di Penajam Pasir itu antara pesutnya dengan ekosistem gambut. Itu rusak, kita kehilangan. Penting diingat loh, nggak ada jenis ikan air tawar besar yang cukup banyak tersisa di muka bumi. Ya. Salah satunya pesut di Indonesia. Sisanya ikan-ikan besar ya banyak berada di laut. Nah, kehilangan satu ekosistem itu, kita kehilangan sumber keanekaragaman hayati yang cepat atau lambat kemudian bisa berdampak pada kita. Saya mau kasih contoh mungkin dianggap terlalu berlebihan. Tapi saya menarik, ada salah satu peneliti LIPI yang menjelaskan bagaimana perjalanan COVID itu ke manusia. Si kelelawar yang waktu itu dituduh sebagai penyebarnya, pelakunya, kan kerap kali dianggap pelakunya. Itu punya ekosistem di tubuhnya. Di antaranya juga virus corona. Ketika kemudian ekosistemnya terganggu dan jumlah kelelawarnya turun, si virus coronanya butuh rumah baru dong. Betul. Pada titik tertentu dia berpindah ke mamalia lain. Sial-sialnya pada akhirnya dia bermutasi dan butuh rumah baru, menyesuaikan dirinya untuk mampu hidup di manusia. Masalahnya si inang baru siap tidak? Kalau enggak, meninggal.
sampai kemudian pandemi besar terjadi, si virusnya bermutasi untuk tidak berbahaya terhadap manusia, tapi kan butuh waktu, ada korban yang tinggal. Kalau kemudian kita bayangkan ada satu ekosistem yang rumahnya kita ambil, virus, bakteri, pindah terdekatnya ketika banyak hewan lain dan dalam ekosistem itu ke manusia dong. Yang persebarannya juga makin ekspansif. Jadi kerusakan satu ekosistem itu, alam secara teoretik memang dia akan cari balancingnya sendiri. Kalau nggak hati-hati, ya hukum alamnya manusianya yang dikorbankan. Kenapa kemudian korban dalam tanda kutip itu butuh terjadi? Dia butuh penyesuaian itu. Jadi kehilangan orang hutan, kehilangan tapir, kehilangan harimau Sumatera yang juga bolak-balik pada kawasan mau basah ataupun tanah mineral, kehilangan jenis burung yang banyak sekali di ekosistem gambut seperti rangkong, itu yang hilang jangan-jangan bukan hanya floranya saja atau bukan hanya fauna tertentu saja. Ekosistem yang hidup sebelumnya pada tubuh banyak flora dan fauna ini mau pindah kemana? Pindah ke manusia bisa beradaptasi, tidak saling mengganggu, atau datang yang kemudian secara sangat subjektif, kalau nggak mau disebut egois, manusia sebutnya sebagai penyakit. Padahal belum tentu, dia bisa jadi perpindahan. Itu kenapa, dan mau tidak mau kan akhirnya penyebutan itu jadi sangat antroposentrik kan. Ini cara pandangnya manusia, padahal kita yang mengambil mereka punya ekosistem, mereka punya rumah. Benar. Ya. Dan yang punya rumah kan nggak selalu yang terlihat secara mata telanjang ya. Ada yang juga tidak bisa dilihat tanpa alat bantu seperti mikroskopik. Jadi peningkatan zoonosis lah ya, perpindahan bakteri, virus dan jenis penyakit itu ke manusia itu juga seiring dengan perubahan ekosistem. Di gambut itu kita belum tahu dalam masa mendatang dan perkembangan pengetahuan kita akan berhadapan dengan apa kalau kemudian kita akan merusak alam. Ya, bahkan dengan narasi bahwa si hewan-hewan inilah menyerang manusia gitu. Padahal mereka punya ekosistem, rumahnya mereka sudah hilang kayak gitu. Betul. Di beberapa kampung di Kalimantan Timur itu ada desa sampai harus pindah karena kemudian serangan kera dan serangan monyetnya meningkat gitu karena ekosistemnya diganggu manusia. Sehingga dia harus cari makan ke perkampungan. Iya, itulah dampaknya bisa jadi tadi berdampak terhadap flora fauna keanekaragaman hayati, terus juga manusianya, belum juga konflik dengan sesama manusianya juga ya, maksudnya. Benar kan? Berebut lahan kayak gitu. Ya kalau kita kembali pada hal-hal prinsipil di misalnya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satu asasnya itu kehati-hatian dini, penerjemahan bebas dari satu pendekatan asas lingkungan precautionary principle yang kemudian didefinisikan oleh penjelasannya dalam undang-undang tersebut menyebutkan ada atau tidak adanya bukti ilmu pengetahuan itu nggak boleh dijadikan dasar untuk menurunkan standar lingkungan. Tapi yang terjadi kan sebaliknya, food estate dibuka udah berulang kali gagal, kebakaran berulang, alih-alih yang ada dihentikan malah digeser ke banyak tempat lain, ke Papua, ke wilayah timur. Banyak analisa teman-teman yang pendekatannya agraria, pada akhirnya ekspansi modal yang menyebabkan konflik dan itu konfliknya antar manusia ataupun konflik agraria itu mulai menghadap ke timur. Karena di barat Indonesia udah penuh dengan konsesi. Tapi berarti itu dia berarti buka baru ya Bang ya? Buka baru. Itu yang cukup jadi masalah kita ke depan. Kita berharap aja, siapa tahu kita berbaik sangka terhadap pemerintahan berikutnya dia mau mengevaluasi begitu kan. Nah Bang, ini nih masuk ke isu komitmen pemerintah nih Bang. Betul. Udah, meskipun tadi sudah disinggung terus sama tukang bakso. Udah tukang bakso. Oke, baik. Tolong dihapus aja kalimat itu ya. Nah Bang, apa saja nih Bang pekerjaan rumah pemerintah yang harus dibenahi terkait food estate nih Bang? Kenapa tadi saya misalnya merujuk pada visi misi? Iya. Visi misi ini kemudian akan diadopsi oleh rencana pembangunan. Biasanya masuk ke RPJMN dulu. Itu kenapa dulu dari bahasa visi misinya Jokowi muncul juga nawacita di semua program yang dikeluarkan oleh Bappenas. Sebentar lagi Astacita. Istilahnya Pak Prabowo dalam visi misinya dan 17 program strategis.
Kalau kemudian kita mau lakukan evaluasi terhadap proyek yang berjalan dan menghentikan proyek yang berjalan yang sudah terbukti merusak itu jadi penting. Nah, itu dalam konteks pelaksanaan food estate. Secara strategis, regulasi yang kemudian mengurangi standar-standar lingkungan itu, termasuk pendefinisian sebuah program dan proyek menjadi proyek strategis nasional, itu juga harus dievaluasi dong, dicabut. Karena sepanjang, ini bukan persoalannya food estate Kalteng saja, ini bukan hanya persoalannya food estate di Papua. Ini nasional. Ini problem semua nasional. Kalau kerangka regulasinya tidak dirubah, itu akan hanya pindah tempat saja. Kita sedang tidak ingin memindahkan bencana dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Nah, yang kedua dalam konteks proyek strategis itu spesifik terkait gambut, ya seperti yang saya bilang tadi, menghentikan eksploitasi pada lahan gambut yang sudah ada saat ini yang tersisa itu penting dijaga. Kita berhadapan dengan bencana ekologis yang terus naik. Catatan BNPB juga kecenderungan kenaikan dibandingkan dengan bencana yang lain. Bencana meteorologis yang berhubungan dengan iklim begitu relatif cukup tinggi. Nah, kalau kemudian kita nggak stop, saya kira kita berhadapan dengan risiko meletakkan dasar-dasar pemusnahan spesies kita sendiri dalam masa depan. Ini yang kemudian jadi penting melakukan evaluasi untuk pemerintahan selanjutnya. Saya tahu ini berat karena itu muncul dalam konteks komitmennya. Tapi akan lebih baik juga jika secara terbuka melakukan evaluasi. Dan ini jadi kesempatan juga untuk menunjukkan niat baik pemerintah dalam konteks perlindungan lingkungan. Yang kedua dalam konteks kebijakannya, siapapun yang ngerjakan proyek-proyek food estate, kalau kemudian tegakan kayunya nggak dihitung, nanti kepleset jadi kerugian keuangan negara. Saya kira catatan dari regulasi-regulasi sebelumnya seperti pemutihan konsesi di kawasan hutan yang sedang mulai dievaluasi dalam konteks penegakan hukum, itu penting berhati-hati ke depan. Nah, Bang, tapi tadi kan kita sudah meng-list beberapa ada pekerjaan rumah yang harus setidaknya pemerintah ini aware dengan hal ini gitu. Tapi apakah sebenarnya sejauh ini sepemahaman Bang Wahyu gitu, apakah pemerintah sendiri sudah menurut Abang nih sebenarnya mengevaluasi nggak sih apa yang mereka lakukan, meskipun dari tadi dia bilang dari tadi kita tahu bahwa dia tetap aja melakukan lagi dan lagi gitu. Tapi ada nggak upaya dari pemerintah sendiri untuk perbaiki tata kelolanya, tata kelola kehutanan lah ya gitu? Atau? Kita lihat pemerintah ke depan selanjutnya karena belum mulai. Tapi pemerintah sebelumnya, menurut Abang nih, alih-alih kemudian menghentikan Kalimantan Tengah kan masih justru lanjut menghadap ke Papua. Ini yang penting dilihat, sehingga kami jarang sekali mengukur keseriusan dalam konteks melakukan evaluasi dan perlindungan ekosistem gambut itu hanya dari statement. Tapi kita juga lihat regulasi dan kerangka kebijakannya bagaimana. Sepanjang kemudian regulasinya nggak berubah, fakta lapangannya nggak berubah, ya kita melihatnya justru menjadi langkah mundur alih-alih langkah maju. Ukurannya apa ya? Sepanjang kerusakan dan bencana ekologis yang akibat kerusakan ekosistem itu masih terus naik, ya ini jadi catatan. Kami khawatir begitu gambut, kerusakan lingkungan itu akhirnya hanya dalam tanda kutip menjadi dagangan dalam konteks diplomasi global. Diulang-ulang komitmen global di forum-forum internasional, muncul di NDC tapi implementasinya berbeda. Ya akan mengkhawatirkan buat kita itu. Nah, jadi mungkin sekali lagi nih Bang, apa yang harus disuarakan kepada pemerintahan? Ya kita tadi sudah tahu lah ya, tadi Abang sudah menceritakan pemerintahan yang kemarin itu gimana gitu kan. Nah, si pemerintahan terbaru ini ya mungkin yang tadi bilang Abang bilang Asta Cita ini ya. Bagaimana, apa yang harus disuarakan kepada pemerintahan terbaru agar program food estate ini tidak stop menjadi ancaman terhadap lingkungan, dan karena kementerian dan lembaganya masih kita raba-raba, kelihatannya kan besar sekali. Dalam konteks kehutanan, ada dipecah-pecah juga. Penting kemudian lakukan evaluasi regulasi yang kehutanan itu, melepaskan
walaupun itu penyebutannya masih kawasan hutan untuk ketahanan pangan, faktualnya kan akhirnya jadi monokultur. Nggak ada jauh berbeda juga kawasan hutan tapi isinya hanya akasia dalam ratusan ribu hektar. Atau kemudian jenis eukaliptus dalam ratusan ribu hektar. Sama sih, itu penting kemudian dalam konteks kehutanan jadi evaluasi. Dalam konteks lingkungan hidup, kerusakan, dan memperhatikan bagaimana ekosistem gambut secara khusus ataupun ekosistem lainnya secara luas, penting dilakukan evaluasi. Termasuk juga standar-standar pemenuhan lingkungan hidupnya. Dalam konteks pendekatan agraria, BPN, entah BPN-nya pecah atau nyambung dengan kehutanan, penting kemudian lakukan evaluasi perizinan yang berada di atas ekosistem gambut. Karena sebagian di luar izin konsesi kehutanan, ada izin konsesi perkebunan juga pada kawasan tersebut. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Bappenasnya juga penting untuk melihat tidak meletakkan eksploitasi gambut sebagai driver untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, karena faktanya yang berjalan sekarang juga gagal terus. Justru akhirnya menimbulkan kerugian negara. Di konteks penegakan hukum, kita harus belajar bahwa penegakan hukum harusnya bukan berjalan mundur dan bernegosiasi dengan pelanggar. Giliran sama masyarakat masuk kawasan hutan galak betul gitu. Ya. Giliran terus tiba-tiba ada konsesi masuk, kan ini udah terlanjur 3 juta hektar. Terus masa kalau kemudian atas nama keterlanjuran dibiarkan, justru itu akan jadi presiden. Pelanggaran ke depan masih akan terus terjadi karena selalu terbuka ruang politik untuk menegosiasikannya. Justru itu yang harus ditutup. Terakhir, kepemimpinan terbesarnya berada di presiden karena bagaimanapun dia yang akan mengorkestrasi struktur pemerintahan di bawahnya. Dari segi penegakan hukum itu memang seharusnya kayak anggap misalnya perusahaan atau apa tuh seharusnya dicabut lah ininya ya, untuk supaya mereka tidak beroperasi. Dan tadi Bang Wahyu bilang bahwa galak betul bahwa kalau sama masyarakat ya, kalau misalnya nanam padahal itu di lahan mereka juga gitu, nanam komunitas mereka sendiri sih ya. Atau bahkan dalam banyak kasus juga masyarakat yang sebenarnya juga dipindahkan oleh pemerintah. Dia berada di lokasi ditransmigrasikan, terus tiba-tiba karena petanya belum selesai masuk kawasan hutan, berani betul langsung digeser-geser. Begitu berhadapan dengan korporasi, hal yang sama tidak diberlakukan. Ini yang kemudian jadi pekerjaan rumah untuk pemerintah selanjutnya, karena kita tahu penegakan hukumnya kalau tumpul, bahkan yang udah inkrah juga nggak mau bayar kan, karena tahu akan dibiarkan dan nunggu ada proses pemutihan lagi. Dan itu harus menjadi PR pemerintahan terbaru ya gitu, yang sampai sekarang juga permasalahan isu tersebut tuh masih tumpul lah bagi. Betul. Gitu. Nah, akhirnya kalau kata pepatah kan pisaunya baru tajam ke bawah belum ke atas. Iya. Nah, Bang, terus apa yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak nih, Bang? Mungkin kita sebagai NGO, baik masyarakat NGO, yang pemerintah tadi sudah banyak PR yang harus mereka catat gitu. Dan ini penting gitu, dan peran-peran kita nih gimana gitu, Bang? Ya, peran kita dalam konteks pengawasan jadi penting. Bersama-sama masyarakat juga memberikan, saya tahu dalam kondisi tertentu begitu bersuara itu punya resiko, tapi kalau kita tidak mulai maka kerusakan akan terus terjadi. Mau apapun medianya itu jadi penting. Belajar lebih dalam terkait ekosistem milik kita sendiri, ada gambut dan macam-macam ekosistem lainnya juga menjadi penting. Sehingga terus ada yang mengingatkan pemerintah, karena sebagaimana timbangan demokrasi kan tidak boleh ada absolute power. Masyarakatnya juga harus penting menyeimbangkan. Kenapa juga dalam konteks itu transparansi terhadap data, berapa kawasan gambutnya, mana konsesi yang masuk, mana konsesi yang diputihkan jadi penting agar publiknya juga melakukan kontrol dengan baik. Gitu. Oke Bang, ini sudah kita melakukan closing statement. Nice. Mungkin sepatah dua patah kata yang sebenarnya sudah aku quote itu ya. Seperti berhenti eksploitasi lahan gambut yang ada di Indonesia. Nah Bang, closing statement di
Kaum Mengudara ini podcast buat sobat kaum yang Sobat kaum denger. di Kaum Mengudara, Iya. dalam konteks di hari pangan ini, menjaga gambut adalah juga menjaga kehidupan ke depan. Jadi jaga gambut, jaga kehidupan. Wih, Terima kasih. Terima kasih. Oke, sobat kaum,